an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah nuwasil darsana fi hadhihi lailah fi madati an-nahwi naftahul kitab an-nahwi naftahu safhat al-ashirah. Kita buka bukunya, kita buka halaman 10 ya, di buku yang sudah di-share. Nah, sekarang kita membahas tentang mubtada mudhaf ya. Pembahasan kelima. Mubtada dia juga menjadi mudhaf. Ya, mudhafnya itu mubtada. Di mana ada mudhaf pasti ada mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaihnya dia tidak menjadi mubtada. Hanya mudhafnya saja sebagai mubtada. Ya, sedikit pembahasan mubtada, ya, sedikit pembahasan mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, mudhaf itu kalimat atau kata benda yang disandarkan ya kepada kata yang lain. Dua kata benda, kata pertama kita sandarkan kepada kata kedua. Ya, banyak dalam bahasa Indonesia mudhaf ilaih ya. Seperti kunci pintu. Ya, kunci pintu. Nah, ini dua benda ini. Ada kunci, ada pintu. Nah, kunci ini berarti milik pintu ini. Kepemilikan dia. Ya, ini kunci pintu ya, bukan kunci mobil, bukan kunci motor, tapi kunci pintu. Nah, kunci sebagai mudhaf, pintu sebagai mudhafun ilaih. Ya, seperti itu ya. Sangat gampang membuat mudhaf wa mudhafun ilaih. Apalagi misalnya pintu rumah. Ya, pintu rumah. Ini pintu, ini rumah. Ya, pintu rumah. Berarti pintu ini milik rumah, bukan milik masjid, bukan milik kantor, bukan juga milik gedung, tapi milik rumah. Ya, pintu ini milik rumah. Nah, pintu sebagai mudhaf, rumah sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya. Contoh lagi misalnya ya, kita buat meja makan misalnya. Ya, meja makan. Ini meja, ini makan. Berarti meja ini milik makan. Bukan meja belajar. Ya, bukan juga meja jahit. Ya. Tapi bukan juga meja komputer. Tapi meja makan. Nah, itulah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya. Ciri-cirinya gampang ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih, ciri-cirinya itu pertama, mudhaf tidak beralif lam. Kata pertamanya tidak beralif lam. Kata kedua, kalau dia nama orang tidak beralif lam. Ya, seperti buku Muhammad. Buku Muhammad, bukunya Muhammad. Berarti Muhammad nggak pakai alif lam. Ya, tapi kalau dia bukan nama orang, biasa pakai alif lam. Iya, misalnya buku kepala sekolah, Kitabul Mudiri. Kitabul Mudiri. Ya, di sini ya nomor 1, Anda bacakan. Nah, ini rangkaiannya. Ya, kita lihat bukunya masing-masing. Talibul ilmi salihun. Talibu, ya, dia tidak beralif lam, ya, talibu. Kata setelahnya al-ilmi, beralif lam. Maka dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, penuntut ilmu. Talibul ilmi. Ya. Talibu ini dia dhammah
harokahnya dhammah talibu, nggak boleh dhammatain. Ya, dia mudhaf nggak boleh beralif lam dan juga tidak boleh dhammatain. Al-ilmi itu mudhafun ilaih, dia harus kasroh. Dia harokahnya kasroh. Kalau mudhafun ilaih itu, jika dia tunggal harokahnya kasroh. Salihun ya, sebagai khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya talibu. Ya. Kita bacakan talibul ilmi salihun. Talibu sebagai mubtada, al-ilmi ya, afwan, talibu sebagai mubtada wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaih. Salihun dia sebagai khobar mubtada. Ya. Penuntut ilmu itu soleh baik gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, Toliba di sini dua penuntut ilmu. Harusnya tolibani, ada nunnya harusnya. Tapi mengapa nunnya dihilangkan? Karena dia sebagai mudhaf. Kalau mudhaf yaitu isim musanna, nunnya dihilangkan. Tidak boleh ada nun. Ya, asalnya talibani, dua siswa, dua penuntut ilmu. Ni-nya dihilangkan. Mengapa demikian? Karena dia sebagai mudhaf ya. Sehingga isim musanna, kata dua benda atau dua orang, talibani contohnya, jika dia menjadi mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Menjadi taliba al-ilmi. Taliba sebagai mubtada, wa huwa mudhaf dan dia juga sebagai mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaih. Ya, salihani khabarnya, dua khabarnya, salihani karena mubtada'nya dua. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang belum paham sampai di sini? Tentang mudhaf wa mudhafun ilaih? Ya. Apakah Ustaz, belum? Ya. Afwan Ustaz, karena soal Ustaz, Nah, tolibani hada mubtada wa mudhaf ilaihi. Ana lam afham Ustaz, afwan. ya. Taliba dia sebagai mubtada dan dia mudhaf. Ya. Nomor dua ya. Nomor dua, taliba dia sebagai mubtada sekaligus dia mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaih. Salihani sebagai khabar. Nah, begitu? Ustaz. Berarti dia berfungsi dua ya yang toliba ini Ustaz ya. Sebagai Iya, mubtada dan sebagai mudhaf. ya. Dia fungsinya dua. Iya. Ya, sama seperti judulnya ya. Judulnya terima mubtada mudhaf. Ya, mubtada dia juga sebagai mudhaf. Ya, dia sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Ya. Bagaimana? Yang lain? Apakah ada pertanyaan atau ada yang susah memahami pelajaran ini? Sedikit Ustaz, sedikit susah saya pahami. Karena dia berfungsi dua itu kapan dia disebut mudhaf saja atau dan kapan dia disebut mubtada Ustaz begitu. Iya. Mudhaf itu dia fungsinya kedua. Ya, fungsi pertama tentu ada dia. Misalnya mubtada dia juga mudhaf.
Ada juga khobar, dia juga mudhof. Ya, ada juga fa'il, subjek dia juga mudhof. Ada juga maf'ulun bih, objek dia juga mudhof. Ya, sehingga mudhof itu dia posisi kedua, fungsi kedua dia. Ya. Tetap dia fungsi pertamanya itu ada. Apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai fa'il, ya, pelaku atau subjek, atau sebagai maf'ulun bih, dia objek, dia selain objek dia juga mudhof, sehingga mudhof itu dia fungsi kedua, bukan pertama. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Apakah agak sulit pelajaran ini? Sedikit sulit Ustaz. Ya, susah ya. Baik. Ya, ini mudhof ilaihi ini dia emang pelajaran yang cukup penting dalam bahasa Arab. Karena setiap redaksi itu kadang-kadang nggak lepas dari mudhof ilaih. Seperti nama orang Abdullahi. Abdullahi, namanya Abdullah. Itu mengandung mudhof ilaih, hamba Allah. Saifuddin misalnya. Ya, pedangnya agama. Saifu sebagai mudhof, ad-dini sebagai mudhofun ilaih. Seperti Rasulullahi. Rasulullahi. Rasul sebagai mudhof, Allahi sebagai mudhofun ilaih. Ya, itu banyak redaksi-redaksi itu terdiri dari mudhof wa mudhofun ilaih. Cukup banyak. Ya, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhofnya kadang-kadang mufrad, kadang-kadang musanna, kadang-kadang juga dia sebagai jamak, yaitu mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Bagaimana? Apakah kita beralih ke pelajaran lain? Iya. Afwan Ustaz, Ya. kalau untuk mudhof itu apa hanya untuk kata benda? Kan kalau tadi mudhof kan dua kata benda yang disandarkan pada kata benda yang lain. Nah, gitu. Iya. Apa hanya untuk kata benda atau bisa untuk kata kerja seperti fiil gitu? Iya. Ya. Mudhof ini salah satu ciri-ciri isim, kata benda. Ya, kata benda dia. Tapi kalau kata kerja atau huruf nggak bisa menjadi mudhof. Ya, nggak bisa menjadi mudhof dia. Dia harus kata benda. Apakah benda mati, benda hidup, kata sifat, ya, dia hanya bisa kata benda saja, isim saja. Karena mudhof merupakan salah satu ciri isim. Ya. Oke. Ustaz, Afwan Ustaz. Kalau letterlek Indonesianya bagaimana Ustaz? Ya. Letter Indonesianya penuntut ilmu gitu ya. Penuntut sebagai mudhofnya, ilmu sebagai mudhofun ilaih gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, saya tidak tahu mudhof itu apa istilah bahasa Indonesianya ya. Nggak tahu saya. Ya, yang jelas dua kata yang kita gabungkan. Misalnya kunci pintu, pintu rumah, pintu masjid, gitu ya. Atap rumah, gitu. Atap ini atap rumah, gitu. Pintu kamar mandi, pintu toilet, gitu ya. Itu mudhof wa mudhofun ilaih.
Ya, oke. Mungkin agak sedikit susah ya pelajaran ini. Coba kita buka halaman 14 dulu. Ya, Ibu Nafisa tolong buka halaman 14. Ya, ini dia. Kita bahas mubtada mausufun bisifah. Nah, ini agak lebih ringan ini. Ya, nanti suatu saat kita akan pelajari mudhof wa mudhofun ilaih ya. Nah, sekarang kita coba belajar mubtada mausufun bisifah. Mubtada dia disifati dengan sifat. Ya, kita baca yang pertama, at-talibu al-mujtahidu fil fasli. Ya, at-talibu al-mujtahidu fil fasli. Siswa yang rajin berada di kelas. Ya, at-talibu dia sebagai mubtada, al-mujtahidu ia sebagai sifat. Ya. Fil fasli ya khabarnya. Ya. Itu sifat at-talibu dan mujtahidu. Mujtahidu sebagai sifat. Sifat mana mausufnya yang disifatinya yaitu at-talib. Sehingga sifat dengan mausuf itu harus sama. Sama dalam apa? Pertama, sama-sama tunggal. At-talib mufrad tunggal, al-mujtahidu juga tunggal. Ya. Kemudian sama-sama ma'rifah beralif lam. At-talibu beralif lam, al-mujtahidu juga beralif lam. Ya. Sama apa lagi? Sama-sama mudzakkar. At-talibu mudzakkar, al-mujtahidu juga mudzakkar. Yang keempat, sama-sama harokahnya dhammah. At-talibu sebagai ya dia harokahnya dhammah, sifatnya juga al-mujtahidu juga sifatnya dhammah harokahnya. Ya ada 4 hal ya yang sifat menyamai mausufnya. Ana ulangi, at-talibu al-mujtahidu fil fasli. Siswa yang rajin berada di dalam kelas. At-talibu sebagai mubtada, al-mujtahidu sebagai sifatnya. Fil fasli sebagai khabarnya. Ya. Fil fasli sebagai khabarnya. Ya. Nah. Kemudian yang musanna, at-talibani al-mujtahidani fil fasli. At-talibani, 2 siswa, al-mujtahidani yang rajin-rajin, 2 juga dia. Fil fasli berada di kelas. Ya. Sebentar, Afan. Baik. Oke. Kemudian yang ketiga, at-tullabu al-mujtahiduna fil fasli. Ya, siswa-siswa yang rajin-rajin fil fasli di kelas. Ya. Siswa-siswa yang rajin-rajin di kelas. Ya, at-tullab sebagai mubtada,
al-mujtahiduna sebagai sifatnya, fil fasli sebagai khobar. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, atau semakin susah pelajarannya? Ustadz, Ustadz, nah, Ya, jika saya buang alif lamnya untuk at-tulabu ini tulaba mujtahidan ya Ustadz ya. Dia bisa masuk enggak Ustadz mudhof ilaih? iya. Kalau enggak beralif lam. Tidak bisa dia karena di sini ya mujtahid itu dia sebagai sifat, dia rajin artinya. Ya, rajin itu dia bisa menjadi mudhofun ilaih. Ya, yang jadi mudhofun ilaih itu kadang-kadang benda ya, benda, bukan kata sifat. Jadi tidak bisa ya Ustadz ya? Iya. Ya. Nah, kalau kita hilangkan alif lamnya, maka sifatnya juga hilang alif lamnya. Seperti ya, nomor 1 ya. Talibun mujtahidun fil fasli. Hilang juga di alif lamnya. Dia tidak bisa menjadi mudhof wa mudhofun ilaih. Karena apa? Mudhofun ilaih di sini dia kata sifat. Ya, kata sifat itu jarang menjadi mudhofun ilaih. Rata-rata yang jadi mudhof ilaih itu adalah benda, bukan kata sifat. Kata benda, apakah benda hidup atau benda mati. Ya, bisa dipahami? Sedikit Ustadz. Ya, ya. Baik. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Ya, emang nahu ini, pelajaran nahu ini emang harus ya harus meningkat ya. Pelajarannya harus meningkat, tidak monoton seperti itu saja. Dia meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi terus seperti itu. Dan banyak kaidah-kaidah yang kita bisa bahas ya. Nah, oke. Kita teruskan. Ya. Ustadz, boleh satu lagi nggak Ustadz? Ya. Boleh satu lagi nggak? Ya, silakan. Bertanya. Ini Ustadz, kalau yang di halaman 10 itu kan ilmu itu dia masuk apa itu Ustadz? Kata benda atau kata-kata apa itu Ustadz? Dia bukan kata sifat. Polibu. Iya, polibu dia kata benda. Kalau ilmu dia makna. Dia bukan kata sifat. Ya. Sehingga makna atau kata benda itu dia bisa menjadi mudhofun ilaih. Ya. Adapun kata sifat bisa, tapi jarang yang gunakan seperti itu. Iya. Iya, syukron Ustadz. Nah. Iya, coba kita teruskan. Nomor 4.
Al-mudarisu al-jadidu kabirun. Guru yang baru itu besar, ya, besar badannya misalnya ya. Al-mudarisu al-jadidu kabirun. Guru yang baru itu besar, ya. Kalau duanya bagaimana? Al-mudarisani al-jadidani kabironi. Ya, guru atau dua guru yang besar-besar itu, dua guru yang baru-baru itu besar-besar gitu ya. Ya, al-mudarisani sebagai mubtada, al-jadidani sebagai sifatnya, kabironi sebagai khobarnya. Ya, karena mubtada sifat harus sama dengan mubtada'nya, mausufnya. Dan khobar juga harus sama dengan mubtada'nya. Ya, sama-sama, hanya bedanya kalau sifat beralif lam, kalau khobar nggak beralif lam. Ya. Kemudian as-sadis, al-mudarisuna al-jududu kibarun. Al-mudarisuna, guru-guru, al-jududu yang baru-baru itu, kibarun, besar-besar. Sama juga dia. Al-mudarisuna mubtada, al-jududu sifat, kibarun khobar. Gitu ya. Sama dia. Ya. Yang ketujuh, al-qalamu at-tawilu jamilun. Al-qalamu pulpen atau wilu yang panjang itu jamilun bagus. Ya. Pulpen yang panjang itu bagus. Al-qalamu dia sebagai mubtada, atau wilu sebagai sifat, jamilun sebagai khobar. Ya. Yang kedelapan musannanya. Al-qalamani at-tawilani jamilani. Dua pena, dua pulpen yang panjang-panjang itu jamilani, bagus. Ya. Al-qalamani sebagai mubtada, atau wilani sebagai sifatnya, jamilani sebagai khobarnya. Ya, dua dia. Sama. Nah, kalau jamaknya agak sedikit berbeda dari yang atas ya. Yang nomor 9, al-aqlamu, ya, pena-pena, atau wilatu yang panjang, jamilatun bagus ya. Nah, kenapa kok sifatnya ini ya al-aqlamu dia jamak ya. Jumlahnya lebih dari 2, 3 dan lebih. Sifatnya atau wilatu, tunggal muannas sifatnya. Loh, mengapa kok bisa tunggal muannas sifatnya? Ya, karena isim yang tidak berakal ketika dijamakkan dia sama dengan tunggal muannas. Dia sama dengan tunggal muannas. Makanya kalau kita berikan sifat, sifatnya tunggal muannas. Kita berikan khobar, khobarnya juga tunggal muannas. Mengapa demikian? Karena mubtada'nya jamak tidak berakal. Dia sama dengan tunggal muannas. Ya. Nomor 10, al-makatibu. Ya, al-makatibu
meja-meja al-jadidatu yang baru itu maksuratun, patah ya, atau rusak. Ya. Al-makatibu dia sebagai mubtada, al-jadidatu sebagai khobar sebagai sifatnya, maksuratun sebagai khobarnya. Ya, sehingga al-makatibu di sini ya dia jamak tidak berakal, sehingga kita kasih sifat menjadi tunggal muannas, khobarnya juga tunggal muannas. Ya, sampai di sini apa ada pertanyaan? Apakah ngerti semua? Ya, Ibu Dewi Maryam, Ibu Siti Hafidhah, Ibu Ana Nurjannah, Ibu Mutiara, ya. Kemudian Ibu Mila, Ummu Aini, Ibu Novi, dan Ibu Nur Esa. Apakah ya bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Ustaz. Ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini yang ke-11 kita beralih kepada yang muannas. Yang kepada muannas ya. Kita bacakan al-mudiratu an-nasyitatu fil maktabi. Al-mudiratu kepala sekolah wanita, an-nasyitatu yang rajin, fil maktabi di kantor. Ya. Kepala sekolah yang rajin itu di kantor. Al-mudiratu sebagai mubtada, an-nasyitatu sebagai sifat, fil maktabi sebagai khobarnya. Ya. Dia mudiroh ini kan kepala sekolah, dia berakal. Kalau tunggal sama dia, tunggal sama tunggal. Ya. Yang ke-12, dua kepala sekolah. Al-mudirotani, dua kepala sekolah. An-nasyitotani, yang rajin-rajin, fil maktabi, di kantor. Nah, di sini al-mudirotani dia sebagai mubtada, an-nasyitotani sebagai sifatnya, fil maktabi sebagai khabarnya. Nah, di sini mubtada sama sifat ini sama dia. Sama-sama beralif lam, sama-sama musanna atau dua benda, sama-sama muannas. Ya, sama dia. Kemudian 13 kita jamakkan. Al-mudiratu an-nasyitatu fil maktabi. Kepala sekolah yang rajin-rajin itu di kantor. Ya, al-mudiratu dia mubtada, jamak dia. Jamak mudzakkar, jamak muannas salim. An-nasyitatu sifatnya dijamakkan juga. Loh, mengapa sifatnya dijamakkan juga? Karena al-mudiratu mausufnya berakal. Ya, sifatnya harus jamak juga kalau mausufnya jamak. Ya. Berikutnya nomor 14. Ya. Al-muhandisatu arsitek ya.
Al-mahiratu yang terampil ya, atau yang hebat, yang ahli. Najihatun sukses ya. Al-muhandisatu sebagai mubtada, al-mahiratu sebagai sifat, najihatun sebagai khobarnya. Ya. Di sini tunggal ya. Nah, 15 al-muhandisatani ya, al-muhandisatani dua arsitek wanita, al-mahirotani yang hebat-hebat gitu ya, yang terampil-terampil, najihatani sukses-sukses ya. Al-muhandisatani mubtada, al-mahirotani sifatnya, najihatani khobarnya. Dia dua ya. Kemudian 16 al-muhandisatu arsitek-arsitek wanita, al-mahiratu yang terampil-terampil, najihatun sukses-sukses gitu ya. Ya. Al-muhandisatu mubtada, al-mahiratu sifatnya, najihatun khobarnya. Nah, di sini al-muhandisatu jamak dia. Al-mahiratu juga jamak. Mengapa sifatnya jamak? Karena mausufnya jamak berakal. Maka sifatnya juga harus jamak. Khobarnya juga harus jamak. Ya. Sama-sama jamak dia. Kemudian nomor 17, nah ini baru tidak berakal nih. Ya. Al-ghurfatu al-wasi'atu ghaliyatun. Kamar yang luas itu mahal. Ya, kos-kosan ya. Kalau luas, lebih mahal. Al-ghurfatul wasi'atu ghaliyatun, atau kamar hotel misalnya, lebih luas, lebih mahal. Ya, kamar yang luas itu mahal. Al-ghurfatu mubtada, al-wasi'atu sifat, ghaliyatun khobar. 18 al-ghurfatani dua kamar ya, dua kamar, al-wasi'atani yang luas-luas itu, ghaliyatani mahal-mahal gitu ya. Al-ghurfatani mubtada, al-wasi'atani sifat, ghaliyatani khobarnya. Ya, masih dua-dua. Nah, ketika dijamakkan al-ghurafu kamar-kamar, al-wasi'atu yang luas, ghaliyatun mahal. Ya, mubtada al-ghurafu mubtada, al-wasi'atu sifat, ghaliyatun khobar. Ya, al-ghuraf jamak dia. Al-wasi'atu sifat, loko sifatnya tunggal muannas ya. Karena mausufnya, al-ghurafnya jamak tidak berakal. Sehingga sifatnya tunggal muannas. Ghaliyatun, khobarnya juga sama. Kenapa khobarnya kok tunggal muannas? Karena mubtada'nya jamak tidak berakal. Ya. Ke-20 as-sayyaratu al-qadimatu sari'atun. Mobil-mobil yang lama cepat gitu ya. As-sayyaratu mubtada, al-qadimatu sifatnya, sari'atun khobarnya. Ya. Sehingga ya, mengapa mubtada'nya as-sayyaratu jamak, sifatnya al-qadimatu tunggal muannas? Karena
Sayarot jamak tidak berakal. Sehingga kalau kita beri sifat, sifatnya tunggal mu'annas. Kalau kita beri khobar, khobarnya juga tunggal mu'annas. Ya. Ada soal sampai di sini? Ya. Apakah ada soal sampai di sini? Ya. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Semoga paham semua ya, insyaallah ya. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak bikin-bikin kalimat, insyaallah ya bisa. Ke-21 ya. Ini mubtada'nya tidak beralif lam. Otomatis sifatnya juga tidak beralif lam, sama dia. Kita bacakan talibun mujtahidun fil fasli. Talibun mubtada, mujtahidun sifatnya, fil fasli khobarnya. Ya. Kalau talibnya beralif lam seperti nomor 1, sifatnya harus beralif lam juga. Kalau dihilangkan alif lamnya seperti nomor 21, maka sifatnya juga hilang alif lam. Sifat sama mausuf itu harus sama. Ya. Yang kedua-dua, talibani mujtahidani fil fasli. Ya. 2 siswa yang rajin-rajin fil fasli, di kelas. Talibani mubtada, mujtahidani sifat, fil fasli khobar. Ya. 23, tullabun mujtahiduna fil fasli. Siswa-siswa yang rajin di kelas. Tullabun mubtada, dia jamak, mujtahiduna sifat, jamak juga sifatnya. Mengapa? Karena tulabnya berakal. Ya, manusia dia. Fil fasli khobar. Ya. 24 mudiratun nasyitatun fil maktabi. Kepala sekolah yang rajin di kantor. Ya, mudiratun mubtada, nasyitatun sifatnya, fil maktabi khobarnya. Ya. Kalau kita duakan mudirnya, nomor 25, mudirotani, 2 kepala sekolah, nasyitotani, rajin-rajin, fil maktabi, di kantor. Ya, dia 22 masih dia. Nomor 26, mudiratun, nasyitatun, fil maktabi. Kepala sekolah yang rajin-rajin di kantor. Ya. Dia sama-sama jamak. Mudiratun jamak, nasyitatun juga jamak. Mengapa sifatnya dijamakkan? Karena mudiratun atau mausufnya berakal. Kemudian 27, qalamun tawilun fil hakibati. Ya. Pulpen yang panjang di tas. Ya. Ya, qalamun mubtada, tawilun sifatnya, fil hakibati khabarnya. Qalamani tawilani fil hakibati. 2 pena yang panjang-panjang di tas. Qalamani mubtada, tawilani sifat, fil hakibati khabar. Kemudian nomor 29, aqlamun tawilatun fil hakibati. Pulpen yang panjang. Ya, fil hakibati, di tas. Nah, aqlamun sebagai mubtada, tawilatun sifat, fil hakibati khabar. Nah, di sini aqlamun dia jamak,
Sedangkan sifatnya tunggal mu'annas. Mengapa demikian? Karena aklamun ini jamak tidak berakal, dia sama dengan tunggal mu'annas. Saburatun nadhifatun fil maqsafi. Saburatun papan tulis nadhifatun yang bersih fil maqsafi di kantin. Ya. Nah, di sini saburatun mubtada nadhifatun sifatnya fil maqsafi khobarnya. Nah, di sini saburatun dia jamak tidak berakal. Ketika kita kasih sifat, sifatnya tunggal mu'annas, sama seperti di atas, nomor 29. Ya, seperti itu. Itu adalah mubtada mausufun bisifah. Mubtada dia sebagai mausuf karena ada sifatnya. Dia disifati dengan sifat. Ya, ingat sifat itu sama dengan mausufnya. Sifat itu sama dengan yang disifatinya. Kalau mudzakkar, mudzakkar, mu'annas, mu'annas juga. Kalau tunggal, tunggal, musanna, musanna juga dia. Jamak, jamak juga dia. Kecuali jamak yang tidak berakal, maka sifatnya tunggal mu'annas. Domah, domah juga, fatah, fatah juga, kasroh, kasroh juga. Ya, seperti itu. Alif lam juga, dibuang alif lam, terbuang juga alif lamnya. Ya, sehingga sifat itu dia harus menyamai mausufnya. Dalam berapa hal? Dalam 4 hal ya. Yang pertama adalah mudzakkar, jenisnya. Kalau mudzakkar, mudzakkar juga, mu'annas, mu'annas juga. Yang kedua, harokahnya atau posisinya. Ya, kalau domah, domah, fatah, fatah, kasroh, kasroh. Yang ketiga, alif lam, gitu ya. Alif lam, dibuang, dibuang. Yang keempat adalah tunggal, tunggal, musanna, musanna, jamak, jamak, gitu ya. Kecuali jamak tidak berakal, maka sifatnya tunggal mu'annas. Ya. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ustaz mencocokkan saja mubtada disifati dengan sifat ya Ustaz ya. Yang Iya, judulnya mubtada betul. disifati sifat ya. Afwan Ustaz. Iya. Mubtada disifati dengan sifat. Nah, ya ada soal lagi? Ya. Tayyib, kita coba ya. Kita coba latihan, ambil beberapa latihan. Minimal 1 peserta ya dapat 1 nomor untuk latihannya. Ya. Kita mulai. Bebas ya. Kita mulai, dia bebas, boleh diambil dari sini, dari nas, dari bacaan, dan boleh pula inisiatif sendiri. Ya. Kita buat mubtada'nya ada mausufnya, ada sifatnya. Dia menjadi mausuf. Ya, kita coba ya. Yang pertama, Ibu Nur Esa Zaidin. Coba. Jamilun. Libasun ahmaru jamilun. Ya, kalau khobarnya kata sifat seperti ini, biasanya mubtada'nya beralif lam. Coba. Al-libasun al-jamil al-libasun al-ahmaru jamilun. Iya, sahih. Al-libasu ya, nggak boleh al-libasun. Al-libasu al-jamilu al-libasu al-ahmaru jamilun. Sahih, betul, Masya Allah ya. Ustaz. Alhamdulillah.
Ya, sahih. Berarti Ibu Nur Esa sudah mulai paham. Alhamdulillah. Al-libasu ahmaru. Hasan. Ya, jamil. Lalu Baju warna merah itu bagus. Nah, ada soal lagi Bu Nur Esa? ya Ustaz. Ada soal? Ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu Ustaz. Oke. Yang kedua ini berarti dia musanna. Ya, cari kata-kata di sini yang penting bisa mencocokkan. Qadimani lama, qadimani itu lama. Jadul kita bilangnya zaman dulu. Nah, silakan Ibu Novi Handayani. Saya rotu. Kalau warna biru itu apa saja? Iya, di sini kan Saya rotu. qadimani di sini mudzakkar, berarti Ibu cari kata mudzakkar. Harus Yang mudzakkar dulu. Berarti kalau di sini kan khobarnya qadimani itu mudzakkar, berarti cari mubtada'nya mudzakkar, sifatnya juga mudzakkar. tolabu Aqalibani, atau itu saja. Musana ya musanna dia. At-talibani Ya, kabirun al-kabir, al-kabir. al-kabirun qadiman. Ya, at-talibani, coba ulang. At-talibani al-kabirun qadiman. Ya, al-kabiru tadi at-talibani 2 orang, al-kabiru 1 orang. Itu nggak bisa, harus 2-2 dia. Berarti al-kabironi. Ya, sahih. Ya. Diulang Ustaz. Ya, coba diulangi. At-talibani al-kabironi qadiman. Iya, qadimani. Qadiman. Sahih. At-talibani al-kabirani qadimani. 2 siswa yang besar-besar itu ya lama, siswa lama ya. Qadimani. Nah, sahih. Ya, thayyib. Berikutnya rakhisun. Rakhisun murah ya, murah. Harganya murah. Ya, tafadholi Ummu Aini. Naam Ustaz. Iya. Al-qamisu al-jadidu rahisun. Iya, sahih, Masya Allah. Ya, al-qamisu al-jadidu rakhisun. Masya Allah, sahih. Ya, baju. Ya. Nah, sahih. Baju yang baru itu murah. Nah, sahih. Ya. Kemudian rabi' yang keempat. Ya. Ghaliyani. Ya, ghaliyani mahal-mahal. Berarti 2 di sini ya. Berarti cari mubtada yang 2 sifatnya 2 pula. Ya, tafadholi Ibu Mutiara. As-sayyaratul ahmaru. Apa tadi itu? Ghaliyani. Ghaliyani. Oh, musanna ya, Ustaz? Iya, dia musanna mudzakkar dia. Cari mubtada yang musanna mudzakkar berarti.
mahal. Iya, mahal. Ad-darajatani. Itu juga mu'annas ya. Mu'annas ya. Dua rumah bagaimana? Dua rumah. Al-baitani. Al-baitanil kabirani. Ghaliyani. Sahih ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, al-baitani al-kabirani ya ghaliyani. Dua rumah yang besar-besar itu mahal. Iya, sahih. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, nomor 5. Nah, nomor 5 ini khobarnya ba'idatun. Berarti kalau khobarnya tunggal mu'annas bisa dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama mubtada'nya tunggal mu'annas juga. Kemungkinan kedua mubtada'nya jamak tidak berakal. Ya. Berarti kita buat dua di sini nomor 5 ini ya. Kita buat dua kalimat ya. Ya, satu kalimat pertama silakan Ibu Dewi Maryam. Silakan pilih mau mubtada'nya tunggal mu'annas atau mubtada'nya jamak tidak berakal. Tafadhol Ibu Dewi. Ba'idah jauh ya Ustaz? Iya, ba'idatun jauh. Nah. Al-madrasatul ibtidaiyatu ba'idah bisa nggak Ustaz? Sahih, bisa, sahih. Al-madrasatu al-ibtidaiyatu ba'idatun. Sahih, Masya Allah. Ya, benar. Ya. Betul. Berikutnya berarti Ibu Lia Handayani membuatnya jamak tidak berakal ini ya. Ya tadi Ibu Lia ya semoga bisa menyimak tadi baru masuk ya. Ya, tafadholi Ibu Lia mau mencoba? Ya. Masih pada ba'idatun. Bisa tadi sudah dibuat tunggal mu'annas, mubtada'nya tunggal mu'annas. Nah, sekarang coba Ibu Lia buat mubtada'nya jamak tidak berakal. Bisa nyontek dari sini nggak apa-apa ya. Ya. Baik. Oke. Ya, Ibu Ana Nurjana, silakan Ibu Ana Nurjana. Apakah masih menyimak? Ibu Lia, Ibu Ana. Ya. Ya mungkin sudah malam ya, sudah saatnya istirahat ya. Baik, kita habiskan dulu sampai nomor 8 ya. Baik, Ibu Novi silakan buat mubtada'nya jamak tidak berakal. Bagaimana Ibu Novi? Yang nomor 5 ya Ustaz? Masih nomor 5, iya. Jamak tidak berakal. Iya. Jamak. Bisa contoh nomor 10. Bisa juga contoh nomor 19 atau 20. Asayaratu. Almas Al-Baitani. Baitani dua rumah. Jamaknya al-buyuti. Ya Ustaz?
Al-buyutu. Oh. Al-buyutu. Gimana? Al-buyutu al-buyutu as-saghiratu ba'idan gitu Ustaz. Ba'idatun. Nah, sahih. Ba'idatun. Al-buyutu as-saghiratu ba'idatun. Betul, Masya Allah. Betul. Ya, nomor 6. Ghoribatani. Ghoribatani itu aneh ya, aneh. Artinya aneh. Dua mu'annas berarti dia. Ya, Ibu Nafisah mau coba silakan. Ya, Ibu Nafisah menyimak. Ya, Tayyib. Labas. Ya, silakan. Ghoribatani. Al-kitabani. Al apa? Al-kitabani. Al-kitabani berarti dia muzakkar ya. Ini al-ghoribatani muannas dia. Cari yang muannas. Yang aneh. As-sayyaratani. Betul. As-sayyaratani. Al-kabirani. Al-kabiratani. Iya, sahih. Ghoribatani. Sahih, ya. As-sayyaratani al-kabiratani ghoribatani. Sahih. Dua mobil yang besar ini aneh gitu ya. Ya, mungkin bentuknya atau modelnya atau catnya aneh. Gharib ya. Tawilah ya. Yang nomor 7, dua lagi kita garap. Nomor 7, tawilatun. Ibu Nur Esa, tafadholi. Tawilatun. Sebentar Ustaz. Nah. As-sayyaratun tawilatun. Aisyah. Iya, tawilah sebagai khobar berarti ibu mencari tidak sama sifatnya. Iya Ustaz. Al-aqlamu. Nah, al-aqlamu jamila. Al-aqlamu jamilatun. Al-jamilatu. Jamilatun tawilatun. Al-aqlamu al-jamilatu. Al-aqlamu al-jamilatu tawilatun. Sahih. Ya, Masya Allah. Berarti ibu mengambil nama tidak berakal. Sahih. Ya, al-aqlamu al-jamilatu tawilatun. Sahih. Pulpen yang bagus itu panjang-panjang gitu ya. Sahih. Ya, berikutnya silakan Ibu Ummu Aini. Qasirotani. Artinya pendek ya. Pendek. Dia muannas dan musanna. Silakan Ummu Aini. Ibu Ummu Aini silakan. Ini berarti dua ya Ustaz? Iya, dua muannas berarti. At-tajiratani al-qadimani qasiratani. Iya, sifatnya belum benar, sifatnya masih keliru. At-tajiratani terus al-qadimani al-qadimatani. Al-qadimatani ya Ustaz. Al-qadimatani qasiratani.
Sahih, ya. At-tajirotani al-qadimatani qasirotani. Sahih. Dua pedagang yang lama itu ya pendek gitu ya. Sahih. Insyaallah. Ya, seperti itu ya, nanti diisi lagi di rumah ya, isi lagi ya, dan banyak latihan. Terus isi juga yang latihan nomor 2 nanti insya Allah pekan depan kita garap latihan kedua dan latihan ketiga. Ya. Serta keempat, ya kelima, banyak latihannya. Nanti kita garap dikit-dikit, karena dengan latihan baru kita bisa menilai ini sudah paham atau belum gitu ya. Ya insya Allah pekan depan kita mulai. Oh iya afwan, pekan kemarin ana lagi sakit tidak bisa ikut mendampingi pelajaran. Alhamdulillah pekan ini bisa ya, dan insya Allah pekan besok kita sambung lagi dan kita akan pelajari pekan besok mudhof ilaih. Ini sangat penting mudhof ilaih ya, karena kalau orang tidak paham mudhof ilaih berarti dia belum paham bahasa Arabnya. Ini cukup penting, nanti kita akan ana share beberapa materi dasar tentang mudhof wa mudhof ilaih. Ya, ada soal sebelum kita tutup? Ya, jika tidak ada, alhamdulillah. Ya, yang penting kita ada usaha untuk belajar walaupun 1 jam. Semoga dengan 1 jam bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan belajar ilmu syar'i, dengan mempelajari bahasa Arab. Tujuan kita adalah untuk mempelajari atau memahami Quran dan Sunnah. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.